Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga tetap sehat, semangat walau belajar dari rumah. Ketemu lagi dengan pelajaran saya, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa memohon kepada Allah agar kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam belajar, dan agar belajar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mengingatkan untuk anak-anakku sebelum kita belajar lebih lanjut, untuk absen hari ini tetap ya saya berlakukan melalui menulis komen YouTube dengan menulis nama dan kelas masing-masing. Dan saya harap anak-anakku mau dan dapat mendengarkan atau menyaksikan video pembelajaran ini sampai dengan akhir. Baiklah, kita bahas pelajaran hari ini, yaitu masih dengan pelajaran 6. Kita kemarin sudah mempelajari tentang membaca surat Al-Ma'un yang benar. Setelah itu mempelajari menghafal dan mempelajari tajwidnya bersama-sama. Kali ini yang kita bahas adalah yaitu belajar surat Al-Ma'un tentang makna kandungan surat Al-Ma'un. Bagaimana? Sudah banyak yang hafal ya kemarin ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama membaca surat Al-Ma'un beserta maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Kita sudah membaca surat Al-Ma'un beserta artinya tadi.
Nah, maka 4. Sifat-sifat tercela manusia yang tergolong mendusta agama yaitu apa saja, Nak? Jadi manusia itu yang tercela yaitu yang mendustakan agama ada 4 sifat, ya. Yang pertama, menghardik dan menelantarkan anak yatim. Apa itu menghardik, Nak? Menghardik itu adalah menyiksa, ya, menyiksa atau menghina anak yatim. Apalagi mentelantarkan itu apa? Membiarkan, ya. 2. B. Tidak mau menganjurkan memberi makan fakir miskin. Artinya tidak mau memberikan itu, ya tidak mau bersedekah kita. Nah, itu ya. C. Melalaikan sholat. Ya, melalaikan sholat itu artinya ya tidak sholat tepat waktu atau sholatnya ditunda-tunda. Itu namanya melalaikan sholat. D. Berbuat ria atau pamer. Artinya apa? Berbuat sesuatu kebaikan itu tidak dengan ikhlas. Artinya tidak ikhlas itu tidak ridho lillahi ta'ala, tapi dia ria. Ria itu artinya dia ingin dipuji. Kebaikannya yang ia lakukan inginnya dipuji. Seperti itu ya. Manusia adalah makhluk sosial. Perhatikan gambar yang ada nih. Ya, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, ya. Semua dari kita lahir sampai kita mati, semua ditemani oleh manusia. Artinya tidak bisa sendiri. 6. Manusia merupakan makhluk sosial yang tak mampu hidup sendiri. Sejak lahir hingga meninggal dunia selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Sikap terpuji yang dapat diambil dari surat Al-Ma'un artinya sikap yang harus kita ambil dalam surat Al-Ma'un yaitu anjuran untuk menyayangi anak yatim. Artinya ya sayang, tidak menghardik atau mentelantarkannya. Anjuran untuk peduli pada orang lain atau pada orang miskin. Mengapa? Karena orang miskin itu adalah manusia juga. Hari ini kita tidak membutuhkannya. Esok dan kapanpun itu kita pasti akan membutuhkan mereka. Maka dari itu kita sesama manusia harus sama-sama saling peduli. Anjuran untuk melakukan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu. Artinya sholatnya tidak boleh main-main. Bila datang waktu sholat segeralah untuk sholat, ya. Sholat awal waktu itu lebih baik. Jangan pernah menunda-nunda sholat. D. Anjuran untuk menghindari sifat riya. Artinya bila kita berbuat suatu kebaikan, janganlah mengharap balasan atau pujian. Nah, 8. Manfaat tolong menolong. Kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Manfaatnya apa untuk kita saling tolong menolong? Hidup lebih bermakna. Artinya apa? Kalau kita hidup sendiri itu tidak akan bisa. Kalau kita saling tolong menolong, hidup kita makin bermakna. Artinya apa? Segala sesuatu pasti akan tercapai karena bantuan orang lain, ya.
sesuatu yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Dengan tolong menolong, sesuatu yang sulit itu akan menjadi mudah atau menjadi ringan. Coba kalau kamu angkat meja sendirian, berat atau tidak? Berat kan? Nah, kalau diangkat berdua, bertiga, berempat, maka akan menjadi ringan. Begitupunlah hidup kita, ya. C. Menjalin ukhuwah Islamiyah. Apa itu artinya ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama muslim, ya. Menjalin tali persaudaraan sesama Islam, ya. D. Menjalin kerukunan antar sesama. Artinya apa? Tidak bertengkar, ya. E. Akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Ingat, kalau kita menolong orang lain, Allah pun akan menolong kita. Maka sebaliknya, apabila kita mempersulit orang lain, maka Allah pun akan mempersulit kita. Ya. Tugas kalian adalah yang pertama, salinlah materi hari ini dalam buku tulis kalian masing-masing. Yang kedua, tulislah surat Al-Ma'un beserta artinya di buku tulis kalian dengan baik dan benar. Ya, ingat tugasnya hari ini menyalin materi dan menulis surat Al-Ma'un. Bukunya kapan dikumpulkan? Besok. Ya, bukunya dikumpulkan besok. Hari Rabu tanggal 27 di ruangan guru, ya. Bu, buku saya kemarin terkumpul. Yang terkumpul silakan diambil. Besok baru dikumpulkan. Tolong anak-anakku, kalau ada pengumuman atau membaca itu sampai habis agar tidak salah paham, ya. Sekali lagi Bu Iro ingatkan untuk absen hari ini yaitu menulis komen YouTube dengan menuliskan nama dan kelas masing-masing. Dan tugas hari ini dikumpulkan besok bersama tugas minggu yang lalu. Ya, saya tunggu untuk pengumpulan buku dari jam 8 pagi sampai dengan 10.30 siang. Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.